Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita belajar di pasal kedua ya, yaitu faslun fin niyati fi halit ta'allum. Jadi niat dalam mencari ilmu. Pada waktu mempelajari ilmu harus disertai dengan niat, karena niat merupakan pokok dari semua perbuatan. Berdasarkan hadis arba'in yang ke-1, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu hanyalah tergantung dengan niat. Diriwayatkan pula hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak amalan yang terbentuk amalan dunia, kemudian karena niat yang baik berubah menjadi amalan akhirat. Dan berapa banyak pula amalan yang berbentuk amalan akhirat kemudian berubah menjadi amalan dunia karena buruknya niat. Sudah selayaknya seorang penuntut ilmu dalam mencari ilmu meniatkannya untuk mencari keridhaan Allah, mencari kehidupan akhirat, menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri maupun orang-orang yang bodoh, menghidupkan agama dan melanggengkan Islam. Sebab ya, kelanggengan Islam itu harus dilakukan dengan ilmu dan tidak sah kezuhudan dan ketakwaan yang didasari oleh kebodohan. Disebutkan dalam Imam Al-Juwaid ya, jalan yang kami tempuh adalah Alkitab, As-Sunnah dan ilmu. Betapa banyak kezuhudan orang-orang bodoh menjadi bencana. Kezuhudan atau kesederhanaan. Asy-Syaikh Al-Imam yang mulia Al-Ustadz Burhanuddin, penulis kitab Al-Hidayah, melantunkan sebuah syair dari seorang ulama. Termasuk kerusakan besar orang alim yang tak tahu malu. Lebih rusak lagi darinya adalah seorang bodoh yang ahli ibadah. Keduanya menjadi fitnah yang besar bagi alam semesta, yaitu bagi orang yang menjadikan kedua orang itu sebagai panutan dalam urusan agama. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan suatu perkataan yang kandungannya semakna. Dua orang laki-laki yang menimpakan bencana kepadaku, orang alim yang tak tahu malu dan orang bodoh yang beribadah. Anak-anakku, jadi kita tahu bahwa walaupun ahli ibadah gitu ya, ibadahnya banyak gitu kan, tetapi ia bodoh. Bodoh di sini itu adalah bukan berarti tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi bodoh di sini dimaksudkan adalah pengetahuannya terhadap agama, hukum-hukum Allah. Begitu ya. Jadi misalkan contoh bahwa ketika kita dalam agama Islam itu tidak cukup hanya dengan ibadah sholat saja. Kita ibadah sholatnya bagus, tetapi ketika ada orang gitu ya, ada orang melakukan keburukan, kita tidak bisa mengingatkan, didiamkan saja. Nah, ini yang dimaksud. Ya. Kita menganggap bahwa cukup dengan beribadah saja dengan masuk surga. Tidak cukup dengan itu, Nak. Kalau kita mau gitu kan, mau masuk surga, nggak hanya beribadah untuk diri kita sendiri, kita juga berbuat baik kepada sesama. Dengan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak orang itu merasakan kebaikan sama seperti yang kita rasakan, juga mencegah terjadinya kerusakan. Itu tugas sebagai manusia, sebagai rahmatan lil alamin. Insya Allah kalau kita tahu artinya di hadis arba'in ya kan, barang siapa berhijrah karena Allah, maka Allah akan sampaikan kepada tujuannya. Disebutkan kalau kita berhijrah karena seseorang gitu kan, berarti ya hanya itu saja yang dia dapat. Jadi contoh gini, Nak, kamu belajar ya kan, kamu belajar biar dapat nanti ranking 1. Ya kamu nanti dapat ranking 1 aja, nggak dapat keberkahan ilmunya. Karena tujuan kamu adalah hanya untuk bisa jadi ranking 1, habis itu dikagumi banyak orang. Orang tuamu bangga, pastilah begitu ya.
Tetapi coba kalau tujuanmu karena Allah, ya kan? Tujuanmu karena Allah, kemudian menghilangkan kebodohan, maka kamu akan dapat semuanya. Bisa jadi Allah jadikan kamu ranking 1. Bisa jadi Allah ibaratnya kasih keberkahan kepada kamu, ilmu kamu. Bisa jadi kamu jadi semakin baik. Ya kan? Nah, jadikan Allah dalam setiap tujuan kita. Teruslah bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.